Maaf, maaf, lali. Oke, oke, ya kita ulangi ya. Jadi Ya, Pak. ini adalah summary. Ya tadi lupa belum direkod nggak apa-apa wis. Jadi waktu foto-foto tadi belum ada ya nggak apa-apa wis. Lupa tadi. Oke, jadi ini adalah summary dari rekayasa pondasi. Oke, coba Muhammad Hasan. Ya, Pak. Untuk Sebelum kita pondasi ngomong dangkal itu pondasi dangkal ya, ntar. Tadi di materi itu kan sudah ada materi yang saya kasihkan untuk dipelajari. Sekarang kamu bisa memberikan sebuah statement enggak? Pondasi itu apa? pondasi adalah suatu komponen utama dalam sebuah bangunan yang berfungsi untuk menahan beban dari bangunan tersebut. Entah itu beban mati maupun beban hidup. Menahan beban ya, menahan Ya, beban. untuk mentransfer lah. Intinya untuk dari suatu bangunan itu Heeh. titik tumpunya itu ada di sebuah pondasi itu. Oke, coba saya pengen pendapat yang lain. Coba Thomas Setiawan. Halo? Ya, Gila, coba. Gimana menurut kamu? Apa yang dimaksud pondasi itu apa? titik kumpul dari pembebanan semua bangunan, Pak. Sebuah bangunan. Apa? Apa? Titik Titik kumpul pembebanan pada sebuah bangunan. titik kumpul itu pada nih safety induction ya, we. Eh? Kan statement, Pak, nih kok. Loh, lah iya itu mbok bahasa sing enak wong bukune wis enak mbok yo dipelajari. Di ya, di chapter 3 paling atas itu jelas foundation is di paragraf kedua. Coba kamu buka, semua dibuka itu. Chapter 3 paragraf ke bawah dikit. Di situ menerangkan foundation Ya, Pak. is transfer, load transfer dan lain-lainnya. Mentransfer Ada beban toh? dari suatu. Nah, ada Ada, tak? Pak. Nah, gunanya Ada. saya kirimkan tuh supaya kita bisa berdiskusi, bukan ini jadi kuliah kita bukan saya ceramah bukan, tapi saya kasih teorinya, ayo kita berdiskusi. Ya, ya. Piye toh, Mas? Titik kumpul safety induction. Lah enek bencana ada titik kumpulnya, itu baru bener. Oke ya, gitu ya. Jadi fondasi apa tadi? Coba, Nur Rizky, coba kamu ulangi. Fondasi tadi apa? Nur Rizky, Nur Rizky Wahyu, AOS. Namanya 6 kata sih. Halo, Nur Rizky? Halo, mana ini? Tolong ya kalau ikut Zoom itu ya ya ikut, jangan terus Zoom kamera ditutup, nggak tahu kemana. Kita itu kuliah ya. Namanya Iya, Pak. kuliah itu tatap muka maupun Zoom. Kira-kira harus konsentrasi dan fokus nggak? Halo, halo fokus nggak? Coba. Sopo ki? HP ini siapa ini? HP. HP siapa ini HP? Halo. Kalau kalian tutup kamera, tak panggil nggak respon, mending keluar saja dari Zoom daripada mengganggu proses kuliah saya. Oke, apa tak keluarkan aja ini? 31 Agris Fatur ini siapa ini? HP tolong HP. Akbar Rio, Muhammad Alfian, Muhammad Sahrul. Ya, kuliah itu ya kuliah ikuti, percuma kalian kuliah nutup kamera percuma. Intinya apa sih? Kuliah itu supaya paham atau supaya apa? Coba dijawab. Halo? Supaya paham, Pak. Paham, Pak. Nah, lele kameranya mbok tutup, saya ajak diskusi nggak nyambung, ya, nggak tahu kamu ngapain. Kira-kira paham nggak? Ya, gitu ya. Jadi maksud saya tolonglah kita itu namanya kuliah itu supaya paham tidak hanya apa ya istilahnya pokok oleh nilai ya wis lah. Ya, jadi mindsetnya mulai dirubah. Entah kalian kelas sore atau kelas pagi, intinya bahwa kamu kuliah itu kan supaya kamu dapat ilmu, dapat kompetensi yang nantinya apa? Ada perbedaan setelah kamu kuliah teknik sipil,
S1 di Universitas Kadiri tentunya berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Betul nggak? Ya, betul nggak? Betul. Nah, Betul. kalau sama saja, kira-kira kamu percuma enggak kuliah? Kamu ada bedanya enggak dengan orang lain? Ya. Misalkan kamu lulus IPK 3,5, tapi ditanya apa yang dimaksud pondasi? Gak iso jawab. Loh, terus ngapain? Kan gitu kan? Ya. Ini Muhammad Alfian. Ada enggak ini orangnya? Halo? Akbar Rio. Ada enggak? HP. Siapa HP ini? Kalau nggak respon tak keluarkan loh ini. Daripada mengganggu kuliah saya. Halo, HP, HP, Akbar, Muhammad Alfian. Ya nanti mulai minggu depan tolong dipersiapkan ya. Maksud saya gini. eh Kalau kuliah ya siapkan ruang kuliah. Maksudnya siapkan kamu siap kuliah. Jangan kuliah sambil wirawiri, kuliah sambil apapun. Siapkanlah. Jadwal kan sudah ada jam 9, 7 sampai jam 9. Itu sempatkan untuk kuliah. Fokuskan itu. Saya nggak suka kuliah join Zoom ya, terus kamera ditutup. Mending tak keluarkan saja. Ngapain? Mengganggu kuliah saya. Ya, dipahami ya? Ya. Jadi mending kalau orang seperti itu mending nggak usah kuliah ikut saya. Ya, nggak usah apa ngikuti kuliah saya ya. Nih, oke ya, saya kasih waktu 15 menit kalau nanti saya panggil lagi yang tidak buka kamera ini nggak respon, saya panggil, ya saya keluarkan aja daripada mengganggu. Ya, cuma mood saya hilang ngajar nanti. Mending saya nggak usah ngajar. Ya oke ya, sepakat ya semua ya. Oke, sepakat dah. Ya, Pak. Ya, Wih, sepakat. oke ya. Jadi kita hilangkan pengganggu-pengganggu. Mari kita fokus transfer ilmu ya dengan serius. Santai ya serius, gak usah tegang-tegang. Santai aja. Ya, gitu loh ya. Oke? Oke. Kita tadi sampai mana? Kita bahas pondasi ya, fungsi pondasi ya. Oke. Fungsi pondasi adalah mentransfer beban. Ya, 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 mentransfer beban. Jadi kita nanti di dalam rekayasa pondasi akan membahas 3 outline ya nanti. Jenis dan fungsi pondasi, penurunan dan kegagalan pondasi, dan kemudian daya dukung pondasi. Ya, bukunya banyak sih. Saya ambil aja satu itu aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kamu paham. Oke, ini adalah sebuah ilustrasi ya. Bagaimana sebuah kegagalan pondasi ini ya. Jadi ini akibat kalau kalau apa? Oke, ya. Kalau apa? Kalau fondasinya itu Terjadi nggak benar. Contoh yang ini, ya. Fondasi nggak benar atau terjadinya pergerakan tanah. Ya, ini. Kira-kira kalau seperti ini, different settlement seperti ini, ya di bagian ini, ya. Kelihatan ya ini ya. Paling kanan ini tuh. Sih. Paling kanan ini ya. Ada retak ini. Kira-kira ini disebabkan oleh apa ini? Kenapa ini? Pondasinya kenapa? Muhammad Rafli. Kira-kira kenapa kira-kira? Kelihatan ya share screen saya ini ya? Kelihatan, Pak. Ya. Kira-kira kenapa ini?
Ini karena ada settlement di tanah, Pak. Jadi tanahnya itu nggak apa namanya nggak bisa menahan beban di atasnya. Settlement di tanah. Ya. Ya, Pak. Kira-kira sebabnya apa itu? Kok terjadi Eh, penurunan? da- Daya dukung tanahnya nggak kuat buat nahan beban di atasnya, Pak. Daya dukung tanah tidak kuat. Iya, Pak. Nah, daya dukung tanah itu berhubungan dengan apa? Dengan komponen tanah yang ada di dalamnya, Pak. Jadi mungkin dalam proses pembangunan tidak dilakukan soil investigation yang akurat sesuai dengan apa yang sudah jadi pedoman, Pak. Oke, ya. Jadi kalau hal kasus seperti ini, aku tak cari pulpen, nggak temu-temu. Eh, Der, pulpen ini gini, Der. Pointer option. Aku mau ketemu, ya wes, ya, kena gaya. Oh iso, oke. Oke ya, jadi eh, kita menganalisis pondasi tadi adalah kita sepakat bahwa pondasi adalah mentransfer beban. Beban dari mana? Ya, kok nutup-nutupi. Eh, nah ini aja di sini. Ya, ini aja di sini. Nah ini kan beban, ini kan beban ini. Ya, beban. Nah, bahwa ini adalah anggap aja di sini kan ada pondasi seperti ini. Nah, di sini juga ada. Anggap aja kayak gini ya. Nah, kasus ini bisa terjadi karena apa? Yang pertama, tadi tidak melihat kondisi tanah yang benar, ya. Sehingga desain pondasi yang dihitung misalkan dengan ini lebar B, ya, akhirnya dia tidak kuat karena diperkirakan disamakan dengan yang ini. Nah, kan begitu. Jadi di tanah bagian ini harusnya dia lebih dari B, misalkan B plus 2. Gambarannya gitu. Ini saya kasih gambaran seperti itu. Jadi efek dari kita tidak paham terkait bagaimana mendesain pondasi itu akibatnya bisa retak seperti ini kalau turunnya itu tidak bersamaan. Untung kalau turunnya bersamaan, misalkan ini turun bareng kayak kasus ini ya, ini kan turunnya bareng ini. Ini kan turunnya uniform settlement, artinya apa? Satu rumah ini turun bareng, aman. Jadi paling ya ambles gitu aja. Kalau ini turunnya kan miring, jadi akhirnya retak. Ya gitu ya. Nah, kayak menara Pisa ini juga gitu. Ini miring karena bawah ini pojok sini miring. Ya, gambarnya gitulah. Jadi makanya adanya sebuah kuliah rekayasa pondasi itu agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ini nanti akan dibahas ya. Jadi mungkin di chapter itu kamu sudah melihat kan ada general failure dan local failure dan punch failure. Mungkin sudah dibaca? Sudah dibaca, menemukan? Siapa yang menemukan itu? Ya, ada yang menemukan? Ya, ada? Coba, siapa yang sudah menemukan general failure dan local failure? Muhammad Gredi coba, menemukan enggak kamu? Di chapter 3 itu. Gak menemukan. Kamu mau coba berarti. Muhammad Rizky Salfais sudah menemukan? Masih belum, Nah, Pak. gak menemukan. Coba, Sofian Septiansyah menemukan? Belum, Nah, Pak. Hah? Ya? Belum menemukan. Nah, berarti gak belajar ya.
Nur Rizky Wahyu menemukan kata-kata general share dan local share sama punch. Masih belum, Pak. Nah, berarti kayaknya sing sinau, nggak ada yang belajar. Nah, ini percuma. Coba Valentin, nemukan enggak? Ada, Pak. Eh? Ada? Ada Di halaman berapa? 31. Ya, itu loh, unmute kamu. Ya, gimana? Enggak. Valentin? 312 ada, Pak. Nah, 312. Yang gambar 3.6. Nah, ini namanya belajar. Ini yang saya harapkan dari kalian. Ya, percuma saya memberikan kuliah 1000 kali kalau kalian tidak mau belajar. Ya, Valentin belajar di mana? Oh, halaman ini, Pak. Oh, dia berarti membaca. Ya, makanya tak suruh buat PPT seperti itu supaya kalian membaca. Nah, saya belum lihat ya hasilnya pretest tadi seperti apa. Ya, harusnya kalau membaca pasti benar semua. Karena itu gampang, pertanyaan-pertanyaan gampang yang ada semua di materi yang saya kirimkan. Ya. Ya, tolong ini pertama ya, pertama kita kuliah tolong nanti ke depan next ya, saya harapkan semua mau membaca. Jangan jadi orang sombong yang sok pinter nggak mau belajar. Ya toh? Kalau nggak mau belajar kamu merasa sok pinter toh, bener nggak? Ya, ya Muhammad Rizky, bener nggak? Kamu udah belajar belum? Muhammad Rizky Al-Faiz. Ya, kamu Masih sudah awal-awal, Pak. sudah, Masih sudah bacaan di awal-awal, Pak. Masih belum semua dibaca, Pak. lawang sing disebutkan Valentin itu halaman awal. Itu Valentin. Itu halaman awal itu. Enggak, Halaman Pak. kira-kira 3 halaman ya Valentin ya. 3 atau 4 ya. 12 halaman ya. 12 ya. Kedua halaman 12 ya. Nah, padahal sudah lama tak kasihkan dan tak kasih tugas. Nah kan gitu kan. Nah itulah. Jadi sekali lagi bisa atau enggak kamu memahami materi kuliah pondasi ya tergantung kamu sendiri. Dosen itu hanya membantu, oh ini loh yang harus kamu pelajari. Oh ini caranya. Oh ini gini gitu ya. Ya. Ini modal kalian. Nah, kalau kalian tidak punya kemampuan ya kira-kira apa yang akan kamu tawarkan setelah kamu lulus ya. Oke ya, ini nanti kita akan pelajari ini. Ya, ya selanjutnya mana ini? Kita hapus sisi. Ya, jadi kegagalan-kegagalan ini tidak boleh terjadi ya. Karena apa? Ya karena apa itu membuat struktur ini gak kuat dan membahayakan. Kalau kamu pas kebetulan apa di rumah terus di dalam rumahmu roboh, proyek kebruan rumah kan begitu. Kita ngomong masih standar ya, bukan ngomong terkait gempa dan semuanya itu ceritanya lain lagi. Ini adalah desain standar supaya struktur bangunan apapun juga itu aman kan begitu. Sehingga ada sebuah mata kuliah namanya rekayasa pondasi. Oke. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari adalah pondasi dangkal ini yang pertama kali. Ya. Jadi pondasi dangkal itu seperti ini, ya. Bahwa ini ada beban bangunan, ini pondasi ditransfer ke dalam kolom ini, kemudian ditransfer ke namanya footplat ini ya. Apa istilahnya pondasi telapak lah. Mungkin sudah sering ya. Nah, ini transfer ke sini akhirnya adanya sebuah titik kontak di sini. Ini saya berikan gambaran apa seluruh mata kuliah apa materi pondasi yang akan kamu terima. Nah, ini sebelum nanti masuk ke persamaan-persamaan atau rumus-rumusnya ya. Nah, ini titik kontak ini. Lah yang dimaksud daya dukung itu adalah apa sih? Tanah ini yang mendukung apa? Beban ini
yang ditransfer oleh pondasi ini. Nah, ini pondasinya ini. Gitu ya maksudnya. Daya dukung yang mendukung siapa? Tanah ini. Nah, jadi makanya pondasi apa? Menerima mentransfer beban dari apa pondasi berfungsi mentransfer beban ini ya ke dalam tanah. Yang mendukung siapa? Ya tanah. Sehingga lebar pondasi ini sangat menentukan. Nah, ini. Ya. Ini ya gambarannya itu untuk pondasi dangkal. Nanti kalian akan pelajari. Ya sayangnya nggak ada praktek, jadi nggak bisa membuktikan. Kalau angkatan sebelumnya kita adakan uji di lab, membuktikan bahwa bagaimana penurunan pondasi dan semuanya. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Lanjut. Oke, itu. Kemudian, nah pola keruntuhan ini, ya. Ini nanti ini sudah ada di buku itu, ya, yang dinamakan general share dan local share. Nah, ini anggap aja pondasi ya ini pondasi yang belum mengalami pembebanan, ya. Kemudian setelah dibebani, tanah itu turun. Nah, ini runtuh ini. Ya. Nah, ini kemarin waktu angkatanmu sebelumnya membuktikan, jadi ada percobaan di pasir seperti ini, tapi karena ini tidak ada ya, cukup kamu bayangkan saja ya. Kalau dulu angkatan kakak kelasmu NIM 22 ya, NIM 22 praktek kayak gini tahu bahwa penurunan tanah itu seperti ini ya, dinamakan general shear failure dan lokal itu seperti apa tahu. Tapi kamu cukup bayangkan saja kan gitu. Karena prakteknya dihapus. Oke ya. Oke, ini namanya kegagalan tuh ini. Jadi ini menurun. Nah, ini kan tetap ya. Nah, ini sudah turun. Nah, ini nanti akan dipelajari detail ya. Ini saya kasih gambaran apa-apa yang ada di rekayasa pondasi selama 1 semester. Nah, jadi yang ini ya, ini ya, yang lebih dalam lagi. Ya, jadi bedanya ini ya, kalau ini ya, ini adalah apa kegagalan yang pans ya, hanya kotak seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah lokal, nah ini adalah general. Nah, ini keruntuhannya kelihatan ini. Ya. Nah, ini nanti kita pelajari. Jadi di chapter 3 yang saya berikan itu kita sudah sampai di sini, sudah bahas bagaimana general, lokal dan pans, termasuk persamaan Terzaghi, persamaan Meyerhof, Hansen dan semuanya. Itu ada semua. Ya. Selanjutnya, nah, kita akan bahas nanti bahwa ya ini general failure modelnya kayak gini, lokal failure dan pans failure. Nah, ini bedanya. Ya, tahu ya? Nih. Jadi kalau kita lihat bahwa general itu ini lebih tinggi, ya, ini apa? Tidak terlalu tinggi. Nah, ini langsung ya, tidak ada apa-apanya di sini. Ya, nah ini. Ya. Nah, setelah apa kita membahas pondasi dangkal, nah ini nanti kita akan bahas pondasi tiang. Nah, tentunya ada perbedaan ya. Kalau di pondasi tiang hanya terjadi pans failure ya. Ini. Jadi hanya terjadi ini karena dia modelnya tiang masuk ini. Ya. Ya. Oke ya. Model transfer bebannya berbeda. Jadi yang pertama tadi pondasi dangkal, sekarang pondasi tiang yang intinya untuk apa? Beban-beban yang lebih tinggi. Biasanya gedung bertingkat banyak gitu, 4, 5 itu. Nah, ini pola keruntuhannya ya yang terjadi. Jadi ini tiang masuk. Nah, ini. Nah, setelah kita membahas pondasi tiang dan dangkal atau dalam dan dangkal,
Nanti juga akan kita bahas apa? Tak hapusnya ini apa ini? Ini mengganggu. Ih, dah. Ya. Kita nanti akan juga membahas apa? Bagaimana kita menyelidiki tanah, yaitu data-data dari sondir atau CPT. Tentunya berbeda ya. Eh, Data dari laboratorium dengan data dari CPT, analisanya daya dukungnya berbeda. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi yang jelas saya kenalkan dulu apa saja materi yang akan kita bahas di dalam rekayasa pondasi. Setelah CPT adanya SPT. Mungkin orang-orang lapangan sudah tahu ya. Siapa yang sudah pernah melakukan sondir? Ada? Sudah pernah? Ada? Aldi Dewangga? Belum, Pak. Belum. Belum ada ini. Dari berapa orang ini belum ada ini? Di proyek saya udah, Pak. Siapa ini? Di proyek saya sudah, tapi Enggak. kebetulan pas posisi uji uji data sondirnya saya nggak ada di lapangan, Pak. Oh gitu. Tapi sudah pernah tahu kayak apa gitu. Ya Sudah, Pak. dari dokumentasi, Pak, paling. Oh gitu. Jadi belum pernah mengikuti ya. Belum pernah kalau mengikuti langsung. Oh ya wes. Sudah tahu cara menghitungnya. Analisanya kan ada biasanya. Kalau analisanya baru baru sekilas sih, Pak. Maksudnya nggak terlalu nggak terlalu belajar gitu loh, Pak. Soalnya ada orangnya sendiri yang lain. Ya, habis ini setelah kuliah saya harusnya kamu sudah menggantikan orang lain itu. Iya, Pak. Nah, gitu loh. Jadi kamu kerja sebagai apa sih? Siapa? Muhammad Rafli. Di Drafter. kontraktor, Pak. Saya drafter, Pak. Nah, drafter setelah itu Pak saya paham pondasi Pak saya aja yang menghitung dasarnya ini kan jadi duit kan gitu kan. Iya, Pak. Data sondir kamu apa nyuruh orang data sondir analisa berapa juta sudah. Analisa Iya, daya Pak. dukung data sondir berapa sudah. Udah Pak saya aja Pak 1 juta tak hitungnya beres. Penghasilan baru enggak? Iya, Pak. Nah, itu loh tujuannya. Jangan hanya jadi drafter ngapain? Drafter itu receh. Kan gitu loh. Kalian jangan hanya puas jadi drafter. Kan gitu. Orang jagoan menghitung pondasi itu langka. Ya, kan begitu kan? Sebetulnya itu gampang sekali. Bondone apa? Excel sama logika. Ya, eman-eman. Gitu ya. Oke, ya ini ya nanti coba ulangi lagi ya. Apa saja ya? Coba 31 Agustus ya, Pak, ya? 31 Agris Fatur. Ini namamu memang ada 31-nya tuh nih. Halo, bukaan dulu, unmute dulu. Ya, Pak. Dari akun Google, Pak, itu. Dari akun Google-nya. Loh, ya Nggak kamu ada tiga edit satunya, Pak. toh. Iya, Edit. iya. Namamu siapa? Agris Fatur ya? Ya wes, gak sampai edit. Muhammad Agris Fatur, Pak. Oh, ya wes, Hmm. gue gantian. Saya jawaban sih. Iya, iya, Pak. Iya. Ya, coba kamu ulangi tadi. Tadi kita pembahasannya apa saja? Pembahasannya tentang pembahasan pondasi untuk sebelumnya buat itu, untuk apa, supaya menjaga insiden kayak yang tadi. Ya, terus? Robohnya bangunan, terus pentingnya untuk uji sondir, Pak. Lah kok mau loncat-loncat? Eh? Setelah bahas itu tadi bahas pondasi apa? Pondasi dangkal. Terus setelah itu Terus ini sondir saya masuk baru ini, Mbak. Baru barusan ini tadi. oh Belum barusan. dari awal. Jadi Oh. Lala kemana aja tadi? Kamu berarti nggak ikut foto no? kalau fotonya saya nggak ikut, Pak. Oh, lanya apa? Telat. Saya saya masuknya tadi di jam 8-an, Pak. Jam 8 kurang dikit gitu. Nanti lain kali wong kuliah jam 7 kok ya di pas nih jam 7. Iya, Kan Pak. gitu ya. Minggu depan Iya, aja diulangi ya. iya, Jadwalnya Pak. tetap ya. Jadi kita pastikan. Saya tidak akan merubah jadwal. Jam 7 sampai jam 9. Ya, itu Iya, Pak. pastikan waktu itu. Kecuali nanti saya, oh saya ada acara, saya gini. Nanti saya infokan di grup, kuliah saya ganti kan begitu. Ya, Iya, oke ya. iya, Pak. Baru Agus pulang kerja Far. tadi. Ya, ini namamu Agris Fatur ya. Iya, Agris Panggilannya Fatur, Pak. siapa Ki? Agris, Agris. Oh, Agris. Ya. Oke, Dani Setiawan.
Kamu itu kepalamu mana? Kok kelihatan tembok tok ya? Habis Coba, dari kamar mandi, Pak. Mohon maaf. coba. Eh, Ya. kamu gabung sudah lama atau barusan? Sudah lama, Pak. Dari jam Hmm, 7 tadi, waktu jam masih 7. 6 peserta. Ya, ya, ya. Oke, oke, ya. Terjadi tadi perbedaan daya apa pondasi tiang sama dangkal tadi apa? Mohon maaf, Pak. Putus-putus. Perbedaan pondasi tiang sama dangkal tadi apa? Perbedaan pondasi tiang sama dangkal. Iya, saya tadi bilang gimana? Kayak saya tadi masih di kamar mandi, Pak. Aneh alasannya. Coba, siapa yang bisa jawab? Saya tadi bilang bahwa pondasi dangkal dan pondasi tiang itu bedanya apa? Ya, apa? Kedalaman, Pak. Dalaman, Maksudnya Pak. kedalaman gimana? Coba ini Kedalaman aja. kalau pondasi dangkal itu pondasinya lebih pen- Ya Kak, mesti pondasi kalau pondasi dangkal lebih dangkal itu cetek. Ya, pondasi dalam lebih dalam, ya bener. Oke, ya saya ulangi. Bedanya dangkal sama dalam ya memang secara struktur memang lokasi pondasi dalam tertanamnya lebih dalam. Tapi dari situ apa sih? Supaya dia mampu menerima transfer beban yang lebih besar. Itu poin pentingnya. Kenapa kok diperdalam? Ya supaya transfer bebannya itu kecil. Kan begitu. Semakin tanah yang semakin dekat beban, itu akan menerima beban yang lebih besar. Itu ada di chapter 3 yang namanya apa? Ya, distribution. Itu yang ada Bosunewski, Newmark dan semuanya. Ada yang tahu? Beban titik itu ada di chapter 3 itu? Siapa yang tahu? Udah ketemu? Ada Newmark, ada Bosunewski, 1:2. Sudah ada yang baca ketemu itu? Itu adalah distribusi tegangan yang diakibatkan oleh beban Q. Coba dibuka itu. Q ditransfer. Akhirnya tanah menerima beban. Semakin dalam ada Z, bahwa akhirnya apa? Q dibagi B plus Z kali L plus Z. Betul enggak? Ada yang ketemu seperti itu yang saya katakan? Halo? Coba tak takut Valentin nih. Paling si Sino Valentin dok. Ya, kamu menemukan enggak? Q dibagi B plus Z kali L plus Z. Ada? Ada, Pak, tapi lupa sebentar berapa. Nah, masa sing sinau dari 17 orang cuman Valentin? Halo? Coba ini, ketua BEM yang baru ini, Gradi Sehan ini. Iso jawab gak ini? Ketua BEM gak iso jawab ngisin-ngisini. Coba ketemu enggak itu? Yang saya masang Q dibagi B plus Z kali L plus Z. Halaman berapa? Halo? Iki fotonya apa wonge iki kok meneng iki? Gradi Sehan. Oh hilang. Ya hilang. Enggak. Halo? Dengar enggak suara saya? Gradi. Gradi. Halo? Unmuten baru ngomong. Halo? Ya lain kali lek anu cari sinyal sing bagus gitu ya, ben lancar ya. Oke, saya lanjut aja. Dah, wis. Ya. Itu ya transfer beban tadi ya. Jadi di chapter 3 itu coba dilihat itu ada Q sama dengan B plus Z ditambah kali L plus Z. Oke, kita nanti akan bahas ini juga ya terkait CPT dan SPT. Ya.
Halaman 35, Pak. Halaman 35. Nah, baru mau buka toh? Enggak, Pak, maksudnya 3/5, halaman 5. Halaman 5 ya, baru mau buka. Enggak, Pak, Sorry. udah dari tadi. Oh, lah ngono gak jawab ya? Siapa ini yang jawab tadi? Namanya siapa yang Muhammad jawab tadi? Hasan, Pak. Eh? Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Nah, oke. Iya. Berarti sinau kan ngono kan? Lah itulah ya namanya distribusi tegangan, nanti dibahas ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara apa? Bearing capacity of soil. Yaitu apa? Daya dukung. Ya, bahwa daya dukung itu penting. Daya dukung ditentukan oleh apa? Jenis tanah dan dimensi pondasi. Diingat-ingat. Ya, bearing kapasitas daya dukung yang mendukung pondasi tadi. Yang paling menentukan apa? Jenis tanah dan model pondasi dan dimensi pondasi. Tentunya pondasi dangkal dan dalam ya berbeda. Ya, makanya perlu adanya dasar bahwa ilmu mekanika tanah penting karena untuk mengidentifikasi apa? Apa coba? Masih ingat enggak? Danar Lutfi Ardiansah. Halo? Danar Lutfi. Mana ini kok malah hilang? Hilang malah. Ade Maulana, coba. Masih ingat enggak? Mekanika tanah satu. Bahwa Bisa sifat diulang Pak pertanyaannya. iya, aku belum takut memang ya. Aku rong-rong kayak pertanyaan, cuma takon coba inget enggak mekanika tanah satu. Mekanika tanah Bahwa satu udah ya, lama ya Pak. bahwa bearing capacity itu adalah kemampuan tanah dalam mendukung. Yang dimaksud daya dukung tanah, makanya daya dukung tanah. Yang menentukan daya dukung tanah itu ada apa? Sifat mekanik tanah. Kira-kira sifat mekanik tanah itu apa saja? Ade Maulana. Masih ingat enggak? Sifat mekanik tanah itu apa saja? Itu adalah mektan satu. Apa? Jenis dari tanah itu sendiri Pak mungkin. Kalau seingatnya. Jenis itu apa merupakan sifat mekanik? Napanya sifat mekanik adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Ya, Hmm. kalau jenis tanah kan namanya tanah, bukan. Apa? Masih ingat? Udah lupa Pak. Nah, lupa. Muhammad Hasan, masih ingat? Masa tanah. Kohesi, Apa? konsolidasi, Pak. Apa? Gaya geser, konsolidasi, kohesi, dan gaya tarik atau tekan. Kabeh mbok sebut niki mesti takut cat GPT wi. Boten, Pak. Oh enggak. Kabeh mbok sebut nih. Jadi diingat-ingat. Sifat mekanik tanah cuman ada apa? Berapa? Tiga. Kalau tanah lempung, yaitu apa? Kohesi berhubungan dengan liquid limit, plastis limit. Masih ingat nggak praktikumnya? Ngulek-ngulek lemah kayak. Ya, itu kohesi, sudut geser, uji geser kemarin itu, dan berat volume. Nah, berat volume menyebabkan apa? Tegangan efektif, yaitu berat volume kalikan H. Materi Mengtan 2, Mengtan 2. Chapter ke 9. Nah, kok wis lali kabeh. Ya, itu perlu dibuka lagi ya. Refresh lagi. Karena apa? What is the bearing capacity of soil? Apa lagi? Support the load. Nah, gitu ya. Nah, ini kamu nanti akan membahas ini mulai why is ground ultimate, low bearing capacity, soil bearing capacity, how to calculate cara menghitungnya, how to calculate bearing capacity calculation method, static load, beban, correlation with SPT dan CPT. Inilah nanti yang akan kalian pelajari di dalam rekayasa pondasi. Ya, korelasi CPT SPT, menghitung daya dukung, model keruntuhan, ngitung macam-macam itu nanti. Ya.
Iya, jadi ini nanti yang akan kalian hadapi ya. Oke, selesai. Sedikit ya, simpel ya. Berapa Lumayan PPT tadi? banyak, Pak. 6 PPT ya cuman. Simpel enggak? Sedikit toh? Simpel tapi penjelasannya panjang, Pak. Yo enggak berapa PPT tak hitung ya PPT ini ya. Iya, Pak. Ya, Enggak, satu, enggak, Pak. Maksudnya kalau dua, ditelaah secara tiga. lebih rinci gitu loh. Lah ya makanya perlu adanya 16 kali pertemuan 4 SKS. Ya, tentunya memahamkan itu ya perlu proses. Oke ya, itu gambaran yang akan kamu peroleh. Oke, sekarang saya pengen ada satu yang mempresentasikan PPT-nya. Kira-kira saya nggak usah menunjuk yang sukarela mempresentasikan. Ya, ben terkenal. Nanti ini kan tak upload di YouTube toh. Wah, ada yang presentasi ya, gitu ya. Siapa kira-kira yang mau sukarela? Nggak usah saya tunjuk. Siapa? Mosok genek sing wani rek. Ayo siapa? Muhammad Hasan mungkin? Oke, siap. Belum belum lengkap, Pak, sebagian. Oh. Seadanya dulu ada apa enggak, Pak? Duh, enggak apa-apa seadanya, enggak apa-apa. Coba enggak apa-apa lah. Oke ya, coba ya Muhammad Hasan. Oke, kamu share screen ya. Enggak usah pakai Google Drive dari file aslimu PPT enggak apa-apa, enggak usah dari Google Drive ya. Ya, coba ya. Aku dari kemarin belum tak ada yang tak suruh presentasi. Baru kelas 4 ini kelihatannya saya kok pengen menyuruh presentasi ya. Kelas 3 ya, Kelas sorry. 3, Pak. Kelas Kelas 3 3, sorry, Pak. sorry, kelas 3. Kelas 2 kemarin ada enggak? Ya enggak, enggak. Ini coba, saya kok pengen kelas 3 ini kayaknya lebih asik gitu tak kalau disuruh presentasi coba ya. Oke ya, coba ya Muhammad Hasan ya. Oke, silakan. Yuk, santai aja. Ya, Pak, sebentar. Ya, Ini kalau apa? sepemahaman saya aja, Pak Loh, ya. enggak apa-apa kita diskusi. Kita itu diskusi aja. Ya, Pak. Nah, gitu loh. Ya, kita diskusi ya semuanya ya. Nanti bareng kita lempar-lemparan pertanyaan ya. Oke, silakan. Hasan, eh, dimulai. Baik, Pak. Untuk yang pertama, konsep dasar yaitu terdefinisi tentang pondasi. Pondasi adalah elemen struktural yang diharapkan mentransfer beban dari suatu struktur ke tanah dengan aman. Sedangkan untuk pondasi sendiri itu ada dua jenis yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dalam ialah pondasi yang mentransfer seluruh beban pada kedalaman yang relatif dangkal. Untuk jenis pondasi dangkal berupa bed footing atau pondasi telapak atau bisa disebut cakar ayam, Pak ya. Dan strip footing, mat or raft foundation atau pondasi rakit. Untuk pondasi dalam ada pondasi dalam adalah pondasi yang memiliki kedalaman yang lebih besar daripada lebarnya, yaitu untuk memperkecil beban sehingga bangunan yang dibangun itu tetap berdiri kokoh mau dalam kondisi apapun. Untuk pondasi dalam terdapat beberapa jenis yaitu ada tiang pancang, board pile, piers, pondasi sumuran dan pondasi basement yang diterapkan pada gedung-gedung yang mempunyai ketinggian yang relatif tinggi atau gedung bertingkat. Untuk kriteria dasar yaitu yang pertama ada daya dukung atau bisa disebut bearing capacity, yaitu adalah kemampuan tanah untuk menahan beban pondasi tanpa mengalami keruntuhan geser. Yang kedua adalah penurunan yaitu settlement, penurunan tanah akibat beban pondasi, yaitu di mana suatu tanah yang dibangun pondasi akan mengalami settlement atau penurunan akibat pondasi itu tersebut karena beban yang diterima dari sebuah bangunan. Yang ketiga ada stabilitas. Ada stabilitas ini berupa guling dan geser. Guling bisa disebut overturning stability adalah pondasi yang harus didesain agar momen akibat beban lateral atau eksentrisitas tidak melebihi kapasitas stabilitas tanah. Bila momen terlalu besar, maka pondasi berputar atau guling.
Yang kedua yaitu geser, bisa disebut sliding stability, yaitu pondasi yang mampu menahan gaya horizontal. Misalnya pada angin pada tower, stabilitas geser dicapai dengan meningkatkan berat pondasi, kekasaran tanah pondasi atau penggunaan anchor atau pile. Oke, oke. Bentar. Kita fokus di sini ya. Bahwa topik kita di awal adalah fondasi dangkal. Oke, tadi ada bilang kan di awal saya terangkan adanya ini general share, local share, dan pan share. Ya, kira-kira bahwa apa perbedaan general, lokal, dan pan share? Lihat grafik ini aja. Ada yang tahu? Coba Hasan aja coba. Tahu enggak apa perbedaan? Dari grafik ini aja coba. Untuk perbedaannya, general share itu Grafik secara ini aja. Kita nggak usah menerima kemana-mana. Dari tiga grafik ini berbeda atau sama? berbeda, Pak. Nah, oke. Oke kan? Nah, kalau berbeda, menurutmu apa yang berbeda? Ini kan ada general, lokal, dan pans. Apa bedanya? Eh, daya Gini loh, kalau melihat grafik itu, lihat. Apa sumbu X, apa sumbu Y? Sumbu X-nya apa itu? Applied pressure. Apa itu sumbu maksudnya? X applied pressure. Apa itu maksudnya applied pressure? Eh, applied pressure Pressure itu apa? Beban. Anggap aja itu beban. Nah, gitu ya. beban, Ya, gitu. beban, iya, Pak. Beban merata. Kok beban merata itu Nggak enek usah telemen tulisannya adalah beban benturan. meratain di Enggak, Pak. oren. Enggak, enggak, Pak. Enggak. Ya, Tekanan vertikal, Pak. tekanan Ya. horizontal. Oke, gitu ya. Coba, ada yang punya pendapat lain? Apa bedanya antara general, lokal, dan pans? Apa bedanya? Ada yang tahu? Kita lihat grafik ini aja loh. Karena ini hal yang paling mendasar ya. Maksudnya apa sih? Bahwa nantinya kita akan berbicaranya ke sini. Ya, karena nanti persamaannya pun juga berbeda. Ya. Oke, coba. Aku pengen pendapatnya Dani Setiawan. Apa perbedaan ketiga grafik ini? Ya, halo, Dani Setiawan ada? Dani Setiawan? Mana ya orangnya? Halo, Dani Setiawan. Hilang. Akbar, Rio. Ya, baik Pak. Ya, coba. Apa beda ketiga grafik ini? Bedanya apa? Eh, untuk general itu seperti tonjolan permukaan tanah, Pak. Kok melenceng kemana-mana? Lihat grafik ini loh. Grafik ini apa? Bedanya apa gitu? Gak usah ngomong tonjolan. Apa tonjolan? Kita nggak usah lari kemana. Kita fokus ke grafik ini. Tiga grafik ini ya. Ya, Ya, fokus ke grafik ini. Oke, ya grafik ini ya. Apa bedanya? Coba siapa? Kamu bisa edit enggak? Siapa? Apa tuh? Hasan. Kamu bisa garis gak itu? Coba kamu garis Garis, Pak. garis ke vertikal ya. Dari sumbu X tarik ke titik lengkung yang paling melengkung. Coba. Enggak gitu, enggak gitu. Dari atas ke bawah. Loh. Bukan, lurus dari atas ke bawah. Hapus itu, hapus. Hapus. Hapusen. Oh, ini. Coba kita. Kamu stop share saja. Stop share. Aku tak buka ngoni yang lain coba.
Coba kamu stop share ya. Punyamu ya Hasan mau ya? Punya ya Hasan ya mau? Hasan, coba tak buka ya. Hasan, namamu Muhammad Hasan ini Ngafini ini ya. Iya, Pak. Benar. Oke, kelihatan ya? Loh, aku urung share ya. Belum, Pak. Belum. Si. Mana tadi? Loh. Nah ini kan. Oke. Nah ini kan. Nah ini sudah masuk nih. Ya, perbedaannya apa sih? Lihat. Ini kan applied pressure. Kayak saya tarik garis ke sini. Nah, ini kan beban maksimalnya kan ini. Bahwa yang dimaksud applied pressure adalah ini beban. Beban. Ya kalau saya tarik ke sini, kira-kira yang paling panjang yang mana ini? Iya. General, Pak. Nah, general kan? General shear, Pak. Nah, inilah bedanya. Jadi general itu mampu menerima applied pressure adalah beban yang diterima. Mampu menerima lebih besar. Nah, ya. Gitu ya. Berarti otomatis kalau mampu menerima beban yang lebih besar, kira-kira tanahnya itu kuat yang mana? General, lokal, atau pans? Punch. General. Eh? Kalau mampu menerima, mendukung lebih besar, misalkan ini pondasinya sama lah, ya. Kalau mampu mendukung lebih besar, berarti kira-kira berarti tadi kita kembali bahwa sifat mekanik tanah tadi apa? Yang pertama apa tadi? Adik, apa sifat mekanik tanah tadi saya menyebutkan ada 3 tadi apa? Mosok wis lali. Volume. Apanya volume? Coba, Valentin. Apa tadi? Kohesi, sudut geser, sama berat volume. Nah, itu jenenge nyimak. Tak ulangi lagi ya. Sifat mekanik tanah yang berhubungan dengan daya dukung adalah kohesi, sudut geser, dan berat volume. Ini jangan sampai lupa. Ingat ya. Apa tadi? Kohesi, sudut geser, dan berat volume. Volume. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Kalau melihat fenomena grafik ini, bahwa yang paling besar menerima beban adalah yang general. Nah, dari pemahaman ini berarti dari ketiga hal ini tanah yang ini general, lokal, dan share, kira-kira tanah yang paling kuatnya di mana? Di mana? Di general, lokal, atau pans? Ya, kan tadi sifat mekanik kan tanah kan ini. Berarti ada C, sudut geser, sama berat volume. Kan begitu ya. Berarti otomatis logikanya C semakin besar berarti tanah semakin kuat. Sudut geser semakin tinggi berarti tanah semakin kuat. Berat volume lebih tinggi berarti tanah semakin kuat. Kan begitu. Ya. Berarti dari 1, 2, 3 ini yang C sudut geser sama berat volumenya paling tinggi yang mana? Yang general atau yang pans? Kira-kira. Ya? Halo? Gimana? Bisa jawab? Muhammad siapa? Sirojul Munir, menurut kamu gimana? Yang general, Pak. General tanahnya lebih lebih kuat, ya. Iya, C sudut geser sama berat volume lebih besar ya. Paling besar ya. iya. Ya, kenapa seperti itu?
Kenapa? Kenapa? Ya ini loh, yang mampu menerima beban paling besar yang mana toh? Ini kan? Iya. Misalkan ini kita anggapnya 100, mampu menerima 100 kilo. Di sini 70 kilo, ya. Terus di sini 40 kilo. Ya. Aduh. Ya. Tak garis saja di kedalaman misalkan di sini 1 meter misalkan. Saya tarik ke sini. Seret. Oke. Berarti di kedalaman 1 meter general mampu menerima 100, ya. Kalau yang lokal hanya 70, yang pan adalah 40. Itu. Berarti apa? Ya di sini yang paling besar. Kan begitu. Paham di sini? Maksudnya pemahaman dasarnya ini ngerti? Sudah paham belum? Gimana? Gitu ya bedanya ya. Jadi karena ini mampu menerima 100 ya otomatis di sini tanahnya lebih kuat dibandingkan yang di sini dan di sini. Karena ini cuman sampai 40 aja. Ini 70, ini bisa 100. Ini fenomena dari general, lokal, dan pans. Kira-kira bisa diterima enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Yang bingung apanya? Saja kok J apa lingak-lingu gitu ya. Gimana Muhammad Hasan? Masih bingung? Eh, Sejauh ini sudah ada apa ya, udah menambah pengetahuan sebenarnya. Loh, enggak, maksudnya Sedikit-sedikit yang saya bisa jelaskan ini masuk. kamu bisa menerima enggak? Oh iya, bisa, Bisa, bisa saya terima, bisa ya. bisa, bisa, Ya, Valentin bisa? bisa Pak. Bisa, Pak. Nah, terus tadi Muhammad Sirojul Munir bisa? Ya, bisa, Pak. Ini coba Thomas Setiawan bisa? Sedikit, Pak. Sedikit. Sedikit itu Iya. apa yang kamu kamu pahami? Maksudnya sedikit itu opo gitu loh. Aku pengen tahu karena ini penting ya, dasar ini penting sebelum kita masuk ke persamaan daya dukungnya. Nggih, pemahaman yang paling terakhir ini tadi, Pak. Gimana? Menurutmu gimana? Tentang Tadi aku bilang gimana tadi? Coba. menanyakan apa perbedaan dari general seat, local seat, dan punch seat. Ya, terus? Terus menjelaskan dari grafik ini mana yang dapat menerima beban paling berat. Mana? Yang paling berat yang mana? Paling besar ya, paling berat apa? Yang mana? Yang general seat, Pak. Kenapa? Karena general seat itu sering terjadi pada tanah yang kaku. Aku masuk ngomong ngono. Boten, Pak, niki saking kula, Pak. Loh, aku ora ngongkon nambahi. Nek mengulang pembicaraan jenengan Pak, sedikit lupa. Lah ya kok iso tapi bagus juga lah. Kaku gitu ya. Ya memang ya bahasanya tapi kalimatnya gak enak bahasa Chat GPT banget lah. Ya. Nah, ngono. Ki bahasa Chat GPT tidak diupload buku referensi, akhirnya muncul kaku. Akhirnya enek tanah lemes ya. Kaku kan lawannya lemes. It's okay lah, tapi yang penting kan ya inilah yang dinamakan bahwa tanah itu kalau semakin kuat dia akan semakin apa ya? Ya ora kaku lah, namanya plastis lah. Jadi plastis. Jadi istilahnya dia ada sedikit lebih keras ya. Ya bukan kaku tapi ya boleh dikatakan kaku tapi dinamakan lebih sedikit plastis lah. Ya, gitu ya. Cuman ada kelemahan juga kalau tanah itu terlalu plastis, dia saat runtuhnya sudah tidak bisa kembali lagi ke awalnya ya. Kan gitu. Oke ya, jadi ini bisa dipahami ya. Ya, ini nanti akan berhubungan dengan apa? Persamaan dari Terzaghi. Nah, coba saya tak loncat aja, pompong ini di sini ya. Ada yang menemukan enggak persamaan Terzaghi terkait daya dukung? Coba.
Di chapter 3 ada itu. Halaman berapa? Ada yang tahu? Ya, Muhammad Alfan, tahu enggak? Halo, Alfian sih. Muhammad Alfian? Mana kabeh? Muhammad Refli Hermawan? Danar Lutfi? Kemana ini orang-orang ini? Apa dikeluarkan aja enaknya ini? Tahu, Pak. Halo? Siapa Halo. tadi? Danar Lutfi. Maaf Pak, dari kamar mandi. Ket mau neng kamar mandi we nyapo. Ngono lho Perutnya sakit Pak. Nyapo? Angger pondasi mesti perutmu sakit ngono ya. Oke, Iya pertanyaan Pak. saya kan dari general, lokal dan PANS. Atau kita ngomong PANS kita abaikan ya. PANS tidak akan terjadi ya. Jadi nanti PANS itu tidak akan terjadi di pondasi dangkal. PAN akan terjadi di pondasi tiang. Jadi kita fokus nanti pembahasannya ada di general dan lokal. Ya. Sekarang saya pengen tahu ya, di buku itu sudah ada persamaan general dan lokal. Kira-kira ada yang tahu enggak? Halaman berapa? 8, Pak. 8. Ya. Coba. Ini kok kepotong-potong ini. Ini kan. Ke-8 ya. Nah, sisi tak hapus sisi. Nah, ini. Ya. Bahwa ini. Indah, bahwa kita sudah masuk ke sini ya. Bahwa nanti kita akan mempelajari ini yang berhubungan dengan apa? General, lokal dan lokal saja. Ya, semua sudah ketemu ini ya di chapternya bukunya. Sudah ya? Nah, inilah yang dinamakan persamaan daya dukung pondasi dangkal yang ditemukan oleh Terzaghi. Nah, tadi saya bilang bahwa kekuatan tanah tadi ada 3. Apa coba? Gradisian coba kamu ulangi. Sifat mekanik tanah ada 3 tadi. Apa saja? Apa? Coba gradisian. Suaramu nggak keluar. Apa? Nggak keluar. Mbok mute paling gue. Ganti. Sofyan Selviansah. Coba. Tadi saya menyebutkan kan. Sifat mekanik tanah ada 3. Apa saja tadi? Kohesi, sudut geser, dan volume. Apa? Kohesi, sudut geser, dan Volume. kok iso volume tuh Mas Bro. Apa tadi? Berat volume. Ojo volume tok. Berat volume. Ya, itu berbeda jauh ya antara volume dan berat volume itu beda adoh Mas Bro. Ya, ojo mbok singkat berarti gak mau sebutin ngomong volume, ngono tok. Ya. Oke ya. Jadi, inilah fungsinya. Ya. Bahwa persamaan daya dukung Terzaghi itu persamaan dasarnya itu ini. Nah, 310 turun ke 311 dan turun ke 312. Nah, ini kamu baca. Ini 0,4 ini apa? Coba yang buat PPT paham nggak? Muhammad Hasan, paham nggak? Apa 0,4 dan 0,3? Bedanya apa ini? Halo, Muhammad Hasan? Bisa jawab Halo, nggak? Pak. Ya, Ya, apa bedanya ini? Apa beda 0,4 dan bedanya 0,3? itu faktor faktor keamanan. Masa Allah, aduh faktor keamanan jek tekung teko kene Mas Bro.
Faktor keamanan Belum, di Pak. halaman yang Iya, isor Pak. nih. Apa ini? Nggih, nggih. Masih belum, Pak. Iki lho ning dhuwur iki lho. Untuk pondasi persegi dan melingkar, Untuk lingkaran. pondasi persegi dan melingkar, Pak. Nah, iki kan persamaan apa? 311. Iki jane sing gawe PPT sapa to? 311 dan Eh? Wong ning kene tertara saya jelas. sendiri, Pak. Saya sendiri. Lah iya. Ya gitu ya. Enggak, Jadi maksudnya ya kurang gimana? pemahaman aja, Pak. Oke, oke, oke. Masih Ya. kurang pemahaman. Ya, oke, Ya. makanya nanti lebih Mohon maaf, serius. Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi maksudnya sudah mau berprogres api lah. Oke ya, jadi 0,4 dan 0,3 itu adalah menunjukkan apa? Perbedaan persamaan akibat bentuk yang berbeda. Sehingga nanti misalkan oh pondasiku apa lingkaran, ya tentunya berbeda dengan yang apa? Persegi panjang. Yang persegi ya. Oke ya, ini persamaannya. Nah, kemudian saya bilang tadi bahwa sifat mekanik tanah itu berhubungan dengan ini. Ada tiga, yaitu yang pertama apa? Ada ini loh. Kohesi masuk di sini. Kohesi, berat volume, dan apa? Sudut geser. Sudut geser nanti menentukan nilai apa? NC, NQ, dan N gamma. Oke, sekarang ada yang sudah menemukan grafik NC, NQ, N gamma apa enggak? Coba, siapa yang tahu di buku itu? Halaman berapa? Ada yang tahu? Grafik NC, NQ, N gamma. 3, Ada? 10, Pak. Halaman 10 coba. Di sini 10 sebenarnya. 10. Coba. Punyamu ada enggak? Hasan? Belum, Mas. Oh, Yang di belum. PPT, Pak. Oh, kayak nek. Mana ini? Belum Belum, masuk. belum ada. Ini Nah. masih saya mau edit lagi. Oh. Nanti saya tarik lagi, Pak. Oke ya. Ya, wes. Ya. Nanti itu ya, maksudnya menentukan itu. Oke, biar lebih jelas saya tak buka ini aja. Goni Hasan ternyata nggak lengkap. Ada yang sudah lengkap? Coba saya tak buka satu lagi aja. Siapa yang sudah lengkap ya? Ada enggak? Coba saya tak cek di sini aja. Ki sing isor iki. Wis mari to. Submit. Gak ada, semua gak ada. Nah, oke, ini aja. Sudah kelihatan? Belum? Belum, Pak. Oh iya, iya. Nah, ini aja. Inilah, ini kan bukunya kan? Nah, jadi NC, NGN gamma itu ini. Nah, ya di persamaan tadi kan apa rumusnya tadi? Coba QU, QC sama dengan C kali NC ditambah. Halo? Coba dibaca. Apa Hasan? C kali NC ditambah persamaan dasarnya tadi. Ya, di PPT-mu lo bacaan. Ya, sudah ketemu? Udah, Pak. Ya, apa? Coba C kali C, NC NC kali NC tambah I sama dengan Y sama dengan C kali NC ya, ditambah berat volume kali D berat volume dikali B. NQ Iya, Pak. NV plus
plus B BY B kali Y kali NY. sorry. Oke, saya hapus. Ya, ditambah B kali gamma kali N gamma. Kan gini kan? Ya. N Nah, ya. ini penentunya apa? NC, NQ, N gamma ini adalah berasal dari mana? Sudut geser. Nah, sudut geser berasal dari mana? Pengujian uji geser. Yang kemarin waktu mengitan satu misalkan tanahmu itu sudut gesernya 30. Bagaimana menentukan nilai NC, NQ, N gamma? Ya kita tarik di sini. Ini kan apa grafik apa ini? Ini adalah grafik N gamma. Ini grafik adalah NQ. Ini kan red ini loh. Ya, gitu ya. Nah, misalkan kita mencari N gamma 30, ya kita tarik ke sini. Set. Terus tarik ke sini. Berapa? Oh, kurang lebih di sini 20. Berarti masuk ke persamaan ini. Bahwa N gammanya ini adalah diganti 20. Wis. Itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, berat volume ya dihitung nanti tanahnya berat volume adalah sama dengan berat tanah dibagi volume tanah seperti metan 1. Ya nanti diketahui ya. Oke, ini tadi saya potong karena kita membahas general, lokal dan semuanya. Akhirnya kita masuk di poin ini ya. Oke. Ya, sisi hapus sisi. Nah, kan ini kan. Oke. Kita fokus di Terzaghi tadi ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, sekarang apa bedanya kalau di persamaannya, di rumusnya itu antara apa? General dan lokal. Ya, kita lihat ini. Ada yang sudah menemukan ini lokal, lokal, share failure. Apa yang berbeda? Ini loh yang berbeda. Bahwa nilai C ini diganti 0,67 C dan sudut gesernya berubah menjadi ini. Ya. Ya. Gitu ya. Jadi persamaannya berbeda. Ya. Yang awalnya C menjadi 0,67 C. Berarti logikanya kalau C diganti 0,67 C itu hasilnya lebih kecil atau lebih besar? Ini kan C kan? Anggap aja persamaannya ini C kan? C itu kan 1. Berarti kalau diganti ini berarti ini saya kan C ini saya ganti 0,67 ya kali C. Berarti kira-kira lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil lah. Nah, oke. Berarti terbukti kan bahwa perhitungan daya dukungnya lebih kecil. Karena apa? Ya memang kondisi dalam persamaannya juga lebih kecil. Oke. Saya pikir malam ini kita fokus ini dulu aja ya. Terlalu banyak daripada nanti puyeng memang nanti ya. Ini satu dulu. Kira-kira wes puyeng atau belum? Halo? Sudah, Pak. Ya, wes puyeng ya? Sudah lah ya. Sudah. Ya wes. Udah, Pak. Wes puyeng, ngomong lek wes puyeng ngono lho. Oke ya, jadi kita fokus sampai di Terzaghi. Sebenarnya masih banyak sih, enggak apa-apa lah, kita santai aja. Saya tidak menargetkan semua bisa saya sampaikan. Saya ngikuti aja mana yang penting, mana yang bisa kamu masuk ya. Kalau kelas pagi saya paksa ya. Tapi kalau kelas sore, mari kita ikuti lah. Senyamanmu bagaimana, tapi akan saya sampaikan yang penting-penting aja. Ya, jadi ada dua persamaan daya dukung ya, Meyerhof sama
Terzagi. Malam ini kita fokus Terzagi aja. Ya, nanti kamu ulangi lagi. Nah, nanti run ke chat GPT suruh buat contohnya. Bukunya kamu upload dulu. Caranya sudah bisa ya. Ke chat GPT ya, diupload dulu, kemudian dibandingkan gitu ya. Ya, gini. Oke. Saya kasih sekarang ya, saya paham ya. Sekarang kita bicara tadi sampai persamaan Terzagi antara lokal dan general. Oke, sekarang saya kasih contoh aja chat GPT ya. Jadi gini caranya, biar kamu tidak salah arah ya. Upload ya, sudah biasa toh upload seperti ini. Ini upload ya. Kemudian, Pak, belum di share screen, Pak. oh kamu mau share screen? Oh belum. Kamu mau share screen? Buatan jenengan, jelasnya kan mau. Oh belum. Oh ya sorry sorry sorry. Ya ya sorry sorry sorry. Lali. Tak pikir kamu mau menggantikan saya share screen. Gak apa-apa ya. Si. Ya, kita upload ya filenya ya. Nah, ya mungkin kamu sudah terbiasa tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya saya ulangi. Salah. Ini ya. Ya, kita upload ya. Oke, biasalah prompt biasa. Apakah Anda bisa membaca dokumen ini? Dokumen yang saya upload ini dengan lengkap dan benar. Oke. Ini caranya ya. Nah, ini kamu buka gini, dua gini. Ya. Sebelahnya ini kamu sandingkan apa? Buku aslinya. Uh, wis mari tuh. Hah? Tak pikir lah wis mari. Ya, kita sandingkan ya. Untuk ngecek ya, apakah yang dimunculkan Chat GPT itu benar. Nah, ini. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kan jawab-jawab ya. Introduction semuanya. Nah, ini. Ya, ikuti. Nah, misalkan ya tadi ya, oh kita bahas Terzagi ya. Langsung aja gini perintahan ya. Tolong detailkan atau langsung gini aja. Kita pelajari dulu kan di sini anu ya. Apakah Anda ini ringkasan dalam bentuk paragraf ya? Ya, buatkan ringkasan lengkap. Sambil kita lihat di sini. Nah, enak toh? Coba kamu lek karo mau coba bahasa Inggris nanti daripada ini. Enak kan jelas toh gini. Oh, Bosuniski ini jelas toh? Nah, inilah cara belajar sambil kamu melihat di sini. Oh, bener ndak ini? Oh, persamaannya apa? Nah, ini kan gitu. Nah, supaya lebih detail ya, kita perintahkan. Ini kan ada dikembangkan oleh Terzagi ya, gini kan. Nah, beberapa kan ini menceritakan bahwa pondasi dangkal itu di sejarahnya ini. Kan kamu jadi tahu isi dari buku tersebut. Nah, supaya lebih detail apa? Gini aja. Gini tuh. Nah, ini kopas ke sini ya. Detailkan hal ini sesuai dengan dokumen yang saya upload. Nah, ya, sudah.
Nah, nah, ini kacau ini. Nah, ini kan dibandingkan. Nah, setelah itu kamu lihat, kamu bandingkan dengan apa? Dengan yang ini. Bener dah persamaannya. Nah, kan gini kan. Nah, ini kan. Loh, oh, ini kacau ini. Nah, loh, ini juga kacau. Ini pas chat GPT-nya error. Nah, lah ini cara belajarnya ya. Nah, nanti coba, nanti kamu di rumah dicoba ya, dilanjutkan sampai suruh memberikan contoh ya. Ya. Contoh perhitungannya dari sini, nanti coba kita diskusikan di minggu depan. Sementara kita fokus bahwa kalian nanti paham bagaimana menghitung daya dukung pondasi dangkal dari terzagi ini. Ya, gitu ya. Cara belajarnya kayak gitu ya. Nanti kamu simpulkan, kamu masukkan, kamu blok sini, kamu masukkan file Word untuk kamu belajar. Atau kamu garis-garis di sini juga bisa. Nah, jadi misalkan oh ini yang penting kamu blok kayak gini kan bisa. Nah, gitu ya. Wes, oke ya. Oke, saya pikir apa pembahasan hari ini terkait apa itu pondasi dangkal terkait terzagi sudah cukup pemahamannya ini ya. Nanti silakan dicoba di rumah untuk berlatih. Nanti apa fokus ke sini dulu lah. Ini paham nanti kita baru menginjak ke berikutnya ya. Saya nggak memaksakan dari semua PPT saya tadi saya ajarkan enggak. Yang penting kita diikuti aja kira-kira seberapa kalian mampu menyerap dan bisa mengaplikasikan target saya itu. Ya, paham ya? Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya. Tapi bisa diterima ya. Penjelasan saya bisa diterima ya. Bisa ya. Ya. Jadi kalau belum ya nggak apa-apa. Pak, belum, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Ya, kira-kira gimana? Akbar Rio? Ya Pak, gimana Pak? Ya, kira-kira kamu paham enggak ini tadi? Mana yang belum paham? Yang kan saya tadi masih jalan kan Pak. Yang awal Pak ya, saya ketinggalan. Oh, tapi kalau persamaan daya dukung terzagi ini sudah paham ya? Eh, ya sedikit-sedikit paham Pak. NC, NQ, N gamma tadi berasal dari mana? Ah, nggak paham ini. Coba saya tes. Sofian, Sofian, Selviansa. Dari mana? NC, NQ, N gamma tadi diperoleh dari? Ah, Pak, lupa. Nah, masuk iga iso. Ade Maulana, NC, NQ, N gamma tadi berasal dari mana? Lupa, Pak. Leh, kayaknya sih iso coba saya Muhammad Hasan. Masuk gak iso coba. Berasal dari mana Muhammad Hasan tadi? Iya Pak, NC, NQ, N NGN gamma Gamma tadi berasal itu dari mana? dari Wah, 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 kayaknya sih iso. Coba Valentin. Dari mana? NC, NQ, N gamma tadi? Sudut geser. Ya. Tadi saya perintahkan apa praktek gimana? Dimasukkan di mana sudut gesernya? Lupa Pak. Deh. dimasukkan di itu Pak, grafik Nah, wes NC kok itu. diulangin nih rekamannya kok didelok nih, wes, oke. Iya Wes, Pak. oke ya. Saja wes podo ngelu sih, Ray. Oke, nanti di rumah belajar lagi dipraktekkan. Kalau lupa bayar baca rekaman YouTube-nya ini, ya. Ya, oke ya. Oke, Iya saya Pak. akhiri kita waktunya untuk post test 15 menit ya. Soalnya yang sama, silakan nanti dikerjakan selama 10 menit kok 15. 10 menit isi saja secepat-cepatnya, jangan sampai nggak ngisi sebagai absensi akhir ya, gitu ya. Oke, habis ini saya share ke kolom chat ya untuk segera diisi. Oke ya, silakan diisi. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, soalnya sama kayak pretest tadi. Silakan dikerjakan. Sampai jam 21.21.
Masih 5 ya. Tolong segera dikumpulkan gitu aja. Pokoknya ngumpulkan gitu lah. Isi, ngumpulkan ya. Nggak usah takut salah. Yang penting ada untuk absen ya. Ini kok banyak yang keluar nih. Ya ini penting ya. Pengisian pretest posttest ini penting untuk absen. Tolong yang penting ngumpulkan gitu ya. Jangan keluar dulu ya, nanti masih ada foto terakhir ya. Absen nanti saya hitung dari apa? Dari Google Form yang masuk ya, yang submit pretest dan posttest. Dan tidak ada absen sepada ya, saya nanti ya. Ya, jadi nanti di sepada tidak perlu ada absen, cukup nanti pelajari materi aja kalau memang perlu ya. Tapi kalau sudah paham dari Zoom kita ya sudah, atau tanya di grup silakan. Jadi absen nanti kita hanya absen di pengisian Google Form saat kita kuliah. Itu sebagai absen kehadiran di kuliah saya. Jadi saya sudah tidak pakai absen di sepada. Ini masih 13, sudah cukup 13 ini. Yang lain pada keluar kemana ini? Tadi 18 sih. Ya sudahlah, berarti cuma 13 mungkin. Ya. 14. Oke, kita foto dulu ya. Ini ada 6, 15, 14 peserta. Ya, semua dibuka. Kita foto untuk sesi akhir. Silakan dibuka. Kasih foto terbagusnya ya. Kasih pose pose termanisnya ya. Ya, ngono lho. Nah, soalnya nanti masuk berita acara ini. Ini sapa? Sofian ya ketok saugel ini mbok sing rodok. Nah ngono lho lah. Terus ini Muhammad ini peteng ini ya. Oke ya, kita capture dulu ya. Sudah semua ya ini? Oke, bentar. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nanti eh, berita acara saya buat, besok saya share di grup. Silakan penanggung jawab PJMK-nya nanti tanda tangan. PJMK-nya siapa? Kelas ini ya. Siapa yang di grup tadi siapa ya? Ditulis yang ditulis siapa? Ada enggak? Ikut kuliah ini enggak PJMK-nya? Halo? Eh? Halo? Di grup siapa ya itu ya? Si. Hmm. Rekayasa Pondasi. Gak ada ya? Belum ada nulis ya? Wes tak tunjuk aja ya. Anu aja wes Muhammad Hasan aja ya. PJMK-nya ya. Oke? Jangan saya, Pak. Oke, sepakat enggak teman-teman? Oh, anu Sepakat, Oke. Pak. Jangan, Pak. Jangan, Sepakat Pak. ya. Jangan, Pak. Sepakat, Pak. Loh, jangan. Dah sopo. Coba. Yang lain aja, Pak. Coba saya Yang lain aja. tunjuk ya. Valentin milih siapa? Yang di sini aja. Kamu milih siapa? Atau diri kamu sendiri? Mas Hasan aja, Pak. Hasan. Jangan, Pak. Agris Fatur milih siapa? Boten. Mas Hasan. Agris Ikut Fatur aja, Pak. milih Saya siapa? ikut Mas Hasan aja nggak apa-apa. Mas Oke, Hasan Mas dulu. Hasan 2. Muhammad Sirojul Munir kamu milih siapa? Mas Hasan saja, Pak. 3. Oke, satu lagi lek Muhammad Hasan berarti Muhammad Hasan. Ade Maulana milih siapa? Mas Hasan, Pak. Nah, oke, sekarang satu lagi Muhammad Brady, kamu milih siapa? Oh, mikir rusak. Ya sudah, saya Danar Luti milih siapa? Muhammad Hasan, Pak. Oke, Mas Hasan sepakat mawon. ya. Berarti PJMK-nya Muhammad
Hasan Ngafini Maulana. Oke ya, sepakat ya. Pak, Oke, Pak, Sepakat, Pak. jadi bertanya untuk Sepakat, sepakat. PJMK itu Ya, ikut. tugasnya gimana Pak ya? alah Untuk tanda PJMK. tangan berita acara yang kayak saya share itu loh. Itu kan Oh, ada toh iya Pak. berita acara perkuliahan, materinya apa hari ini, Iya kemudian Pak. daftar hadirnya siapa, lalu tanda tangan cuman itu toh. Ya, Ya, baik oke ya, Pak. siap ya. Iya. Oke, jadi kuliah hari ini alhamdulillah sudah selesai dan apa? Semoga kalian tetap istiqomah ya. Biar aja yang tidak masuk, biar aja. Yang penting mari kita cari ilmu bersama-sama. Nah, dan niati bahwa kalian itu ikhlas. Kalau kamu mencari ilmu ikhlas, berarti apa? Dianggap ibadah gitu ya. Oke ya. Kuliah saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Nah, terima kasih Pak. Ya. Makasih, Pak.